Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? Semoga pagi ini semuanya sehat ya, dan semangat untuk belajar pada hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan tematik kita di tema 7, subtema 1 dalam muatan bahasa Indonesia. Anda bisa lihat dari pembelajaran ke-1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Hari ini kita akan membahas tentang arti dari sebuah kata sulit dalam teks non-fiksi. Nah, hari ini kita akan pelajari lebih dalam. Ananda, pernahkah Anda menemukan kata-kata sulit dalam sebuah teks yang dibaca? Misalnya ketika membaca paragraf, kemudian di tengah-tengah bingung, kira-kira maksud dari kata ini apa ya? Atau bingung dengan artinya. Atau mungkin tidak bisa memahami apa maksudnya. Misalnya, keragaman bangsa Indonesia meliputi suku bangsa dan agama. Kemudian kita tidak mengetahui apa sih sebenarnya arti dari sebuah keberagaman. Apa arti dari keragaman? Nah, berarti itu merupakan kata-kata yang sulit. Kata sulit itu ditemukan karena kita tidak mengetahui artinya. Makanya dikatakan sebagai kata yang sulit. Nah, tapi jangan khawatir, kita bisa mencari tahu kata-kata sulit itu dengan membuka atau melihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, bentuk kamusnya seperti ini, atau juga bisa dengan berbagai macam versi ya. Nah, dalam KBBI kita bisa menggunakannya dengan langkah-langkah. Yang pertama, kita siapkan dulu Kamus Bahasa Indonesianya ya, Kamus Besar Bahasa Indonesianya. Kemudian yang kedua, kita tentukan kata dasar dari kata yang mau kita cari. Misalnya tadi keragaman. Oh, ternyata kata dasarnya adalah ragam. Keragaman, kata dasarnya berarti ragam. Kemudian kita cari kata ragam pada kolom huruf R dari sebuah kamus. Nah, seperti contoh yang Ustazah lingkari itu ya, ragam. Jadi yang kita cari adalah dari kata dasarnya, bukan kata lengkapnya ya. Tidak diawali dengan imbuhan atau diakhiri juga dengan tambahan kata ya, sehingga yang dicari adalah kata dasarnya saja. Atau contoh-contoh yang lain juga bisa ya, dari kata-kata yang lain. Misalnya memakan, berarti kata dasarnya bukan memakan, tapi kata dasarnya adalah makan. Mencari, berarti kata dasarnya adalah cari. Nah, seperti itu. Contoh kata-kata untuk mencari kata dasar dari sebuah kata. Selanjutnya, langkah yang keempat adalah carilah kata keragaman pada bentuk-bentuk turunan dari kata ragam. Jadi kalau kita sudah mencari ragam, ya, kata dasar ragam biasanya ada di bawahnya kata-kata yang berkaitan dengan ragam. Misalnya beragam, meragam, dan salah satunya adalah keragaman. Nah, Anda lihat di situ. Kemudian Anda perhatikan apa sebenarnya arti dari keragaman itu. Nah, ketika Anda sudah melihat, saat itulah Anda sudah mengetahui arti dari keragaman. Ananda, selain menggunakan kamus, kita juga dapat mencari arti sebuah kata menggunakan KBBI online. Jadi yang tidak punya kamus ya, tidak punya kamus dalam bentuk buku, bisa mencari lewat KBBI secara online. Nah, di sini saya tampilkan teks ya, suku bangsa di Indonesia. Nah, kita akan mencari kata-kata sulit dari teks ini. Bangsa Indonesia terkenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini tertulis pada lambang negara Garuda Pancasila. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebuah slogan. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu. Perbedaan tersebut terlihat dari beragamnya suku bangsa, bahasa, agama, adat, dan budaya. Meskipun memiliki perbedaan, penduduk Indonesia tetap dapat hidup berdampingan dengan rukun. Nah, dari teks yang kita baca ini, kita bisa menemukan misalnya kata sulit ya, yang kita tidak tahu artinya adalah semboyan, slogan, dan suku bangsa. Nah, misalnya kata itu yang tidak kita ketahui. Kita bisa mencari 3 kata ini dalam sebuah kamus KBBI atau KBBI online ya. Kemudian nanti setelah itu kita bisa mendapatkan apa sih sebenarnya arti atau maksud dari kata-kata sulit ini. Setelah kita mencari dalam KBBI
atau KBBI online, kita akan mendapatkan artinya. Ternyata arti dari suku bangsa adalah kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan sosial lain berdasarkan kesadaran akan identitas perbedaan kebudayaan, khususnya bahasa. Untuk semboyan ternyata memiliki arti perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan, intisari suatu usaha dan sebagainya. Kemudian slogan merupakan perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk memberitahukan atau mengiklankan sesuatu. Nah, Ananda, arti dari sebuah kata sulit itu bisa kita tuliskan ya, atau bisa kita masukkan dalam sebuah tabel untuk memudahkan kita dalam memahami kata-kata sulit tersebut. Dengan membaca sebuah teks, kita akan menambah pengetahuan kita dan kita bisa menemukan informasi-informasi baru dari sebuah teks. Nah, langkah untuk menemukan informasi itu ada 3. Yang pertama, kita harus membaca judul teksnya dulu ya. Kemudian yang kedua, membaca keseluruhan, dan yang ketiga, mencatat kira-kira hal penting apa. Nah, Ananda, misalnya kita buat sebuah tabel. Nah, di tabel yang pertama, ini merupakan informasi yang sudah kita ketahui sebelum kita membaca teksnya. Nah, nanti informasi yang kita dapatkan atau informasi baru yang kita dapatkan setelah kita membaca teksnya, kita bisa tuliskan di tabel yang kedua atau di tabel sebelahnya. Nah, misalnya, ini ada satu contoh teks suku bangsa di Indonesia. Anda bisa lihat ya di halaman 1. Nah, di situ kita bisa mendapatkan informasi-informasi baru setelah kita membaca teksnya. Nah, setelah kita dapatkan, kita bisa menuliskan di tabel yang kosong tadi ya, di sebelahnya. Ternyata misalnya dengan Indonesia memiliki 1331 suku bangsa. Kemudian suku Jawa memiliki jumlah penduduk terbanyak. Dan informasi baru yang ketiga adalah jumlah penduduk paling sedikit adalah suku Nias. Nah, kita akan mendapatkan informasi ini ketika kita memahami atau membaca teks dengan baik ya, dengan menyimak dengan baik, sehingga kita akan mendapatkan pengalaman-pengalaman baru, pengetahuan-pengetahuan baru, dan informasi-informasi baru. Nah, salah satu cara untuk memahami isi teks juga adalah dengan menentukan ide atau gagasan pokok dari setiap paragraf pada teks tersebut. Ananda pasti masih ingat ya, bagaimana cara mencari ide pokok atau gagasan pokok dari setiap paragraf. Nah, di sini Ustazah kembali memberikan contoh. Ada sebuah teks. Salah satu kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia adalah keragaman wastra atau kain Nusantara. Beberapa jenis kain khas Indonesia bahkan sudah mulai dikenal dan diakui di mancanegara. Batik merupakan salah satu contoh wastra yang keberadaannya sudah mendunia. Banyak turis mancanegara yang sudah mengenal dan menggunakan batik dalam kesehariannya. Nah, dari teks ini kita bisa dapatkan ternyata ide pokok dari paragraf tersebut adalah batik merupakan salah satu keragaman wastra atau kain Nusantara. Nah, Ananda, jadi dalam sebuah teks kita bisa mendapatkan arti dari kata sulit, kemudian kita bisa mendapatkan informasi baru, dan kita juga bisa menentukan kira-kira ide pokok ya atau isi dari paragraf tersebut apa. Nah, alhamdulillah hari ini materi kita sudah selesai. Saatnya kita untuk latihan ya, agar pemahaman kita semakin matang. Tugas hari ini adalah silakan Anda membaca teks Karnaval Mini di Sintang pada halaman 41. Lalu kerjakan latihan berikut ya. Yang pertama, silakan tuliskan kata sulit pada teks Karnaval Mini di Sintang, lalu carilah artinya. Yang kedua, tuliskan gagasan pokok dari setiap paragrafnya. Dan yang ketiga, silakan Ananda menuliskan informasi baru yang Ananda dapatkan dari teks Karnaval Mini di Sintang. Ananda boleh menuliskannya dalam bentuk tabel atau tidak apa-apa. Ya, yang penting seluruh jawabannya tertuliskan dengan rapi dan sesuai dengan apa yang ditanyakan. Semangat mengerjakan ya, Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar,
pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak